bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa kekuatanku channel Senin tanggal 13 Februari 2023. Tema renungan kita hari ini, mintalah sewajarnya dan kamu akan menerimanya, yang terinspirasi dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Doa kita hari ini akan bersama saya sendiri, Suster Maria Stefanita PRR, yang saat ini bertugas di Maluku Timur, dan renungan kita akan disiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Joyce PRR yang saat ini bertugas di Kalikasa Lembata. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi stilis parablitus altissimi norum Dei, fonsibus ignis caritas et spiritualis unctio, tu septi fornis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone ditas futura, turite promissum Patris, sermone ditas futura. Ascendeo sensibus in funde amore corribus, in firma nostri corporis verbo de firmas perpetui. Hostem repelas longius, pacem quaedones protinus, doctore site previo, videmus omne nocium, doctore site previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Kami memuji Engkau ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, sebab Engkau pantas kami puji. Engkau senantiasa menunjukkan belas kasih dan kerahiman bagi kami.
Kami bersujud dan meminta berkat-Mu bagi kami hari ini. Semoga segala pikiran, perkataan, dan tindakan kami aman terjaga. Buatlah kami menjadi orang yang rendah hati dan selalu percaya padamu. Kami serahkan seluruh hidup dan karya kami, serta kaum keluarga dan siapa saja yang kami jumpai hari ini. Sudilah ya Tuhan memberkatinya. Amin. Para sahabat yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang terkasih. Bacaan hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus tidak mengabulkan permintaan orang-orang Farisi dan meninggalkan mereka. Hal ini terjadi di daerah Dalmanuta setelah ia membuat mujizat besar, yakni menggandakan 7 ketul roti dan beberapa ekor ikan untuk memberi makan 4.000 orang. Mengapa hal ini terjadi? Karena permintaan orang-orang Farisi yang berlebihan, yakni mereka meminta tanda dari surga. Orang-orang Farisi ini muncul dan bersoal jawab dengan Yesus. Entah apa yang mereka persoalkan terhadap Yesus, tetapi pada akhirnya mereka meminta tanda dari surga pada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang terkasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda berarti yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu, menunjukkan gejala, bukti, pengenal, petunjuk, dan sebagainya. Kitab Wahyu sering bercerita tentang terjadinya tanda-tanda di langit. Langit adalah tempat yang tinggi yang menunjukkan kemuliaan Allah. Ini berarti tanda-tanda di langit adalah tanda-tanda besar, tanda-tanda ilahi, tanda surga, dan tanda itu hanya dapat dilakukan oleh Allah. Kemungkinan mereka belum puas akan pekerjaan-pekerjaan besar atau keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus yang menunjukkan kuasa Yesus. Mereka meminta tanda dari surga untuk mencoba Yesus, untuk mengetes kemampuan Yesus, sekaligus mau membuktikan kealahan Yesus. Mereka mau mengetes apakah benar kuasa Yesus ini adalah kuasa ilahi. Apakah benar Yesus sungguh-sungguh Allah atau bukan. Yesus tidak memberikan tanda untuk mereka.
Yesus bahkan meninggalkan mereka. Yesus mengeluh dan menjadi kecewa. Orang-orang Farisi ini meminta tanda bukan untuk mengikat atau menegaskan sebuah sumpah atau perjanjian seperti yang dilakukan oleh Allah terhadap manusia. Tuhan Allah mengikat dan menegaskan janjinya kepada manusia dengan membuat tanda. Tandanya ialah meletakkan busur di awan. Mereka tidak meminta tanda seperti yang dibuat oleh Yonatan kepada sahabatnya Daud untuk mengikat sumpah mereka, menjaga persahabatan mereka dengan tetap berlaku ramah terhadap keluarga. Mereka juga meminta tanda dari surga, bukan untuk melihat kuasa dan kebaikan Tuhan atau untuk melihat sesuatu yang ilahi, tetapi mereka meminta tanda dari surga hanya untuk mencobai Yesus. Tuhan mengeluh dalam hati. Tuhan tidak memberikan tanda kepada mereka, dan pada akhirnya Tuhan meninggalkan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita juga suka meminta tanda atau membuat tanda sebagai bukti untuk menegaskan atau mengikat janji dan sumpah yang kita buat. Kita juga suka meminta atau membuat tanda untuk menunjukkan kesetiaan, untuk menunjukkan kemampuan dan identitas kita. Kita membuat tanda salib selain untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang Katolik, tetapi juga mengingatkan kita bahwa salib adalah tanda kemenangan. Meminta tanda atau membuat tanda untuk mengikat janji itu baik, asal tidak kebablasan atau berlebihan. Buatlah janji yang sewajar mungkin dan mintalah tanda yang tidak konyol. Tanda yang paling wajar dan paling ajaib itu hanya satu, yaitu tanda kasih. Tanda kasih tidak merugikan kita atau orang lain, tidak juga mengecewakan. Tanda kasih justru membuat hati tenang, bahagia, dan damai. Andai kata orang Farisi itu meminta tanda kasih dengan hati penuh kasih, seperti kebanyakan orang-orang yang datang pada Yesus untuk meminta belas kasih-Nya, Tuhan Yesus pasti tidak akan menolak permintaan mereka dan menolak mereka. Mereka meminta sesuatu yang bukan untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan, tetapi untuk mencobai Yesus, dan ini mengecewakan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari buat janji dengan Tuhan, dan mari mengikatnya dengan tanda dan kasih dan kebaikan, agar Tuhan Yesus pun selalu ada untuk kita. Mari meminta tanda dari Tuhan Yesus. Mintalah belas kasih dan kerahiman-Nya untuk selalu tinggal bersama kita. Amin. Mari kita panjatkan doa dan permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, wilayah ataupun daerah, semoga dianugerahi ketulusan dan kebijaksanaan, serta sikap rela berkorban dalam melayani untuk kesejahteraan banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, semoga mereka mendapat perhatian yang tulus dari sesamanya, agar mereka dikuatkan dan dapat merasakan kehadiran Tuhan yang berbelas kasih dalam penderitaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari yang mengalami kehilangan, entah kehilangan orang-orang terkasih,
juga kehilangan harta atau materi yang menunjang kehidupan mereka akibat bencana alam. Semoga Tuhan yang Maha Belas Kasih memperhatikan mereka, mendengar teriakan dan keluh kesah mereka, dan memberi berkat, kekuatan, dan kemurahan-Nya bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para politisi, semoga mereka dianugerahi roh kebijaksanaan untuk selalu memperhatikan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita siapkan hati, hening sejenak untuk mengungkapkan doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Para sahabat yang terkasih, mari kita siap diri untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Bapa dan Putra dan Roh Terima kasih para sahabat, saudara dan saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.